Tegak, gerak. Kepada masing-masing pasukan dapat menyiapkan pasukannya. Silakan. Siap. Siap, gerak, teruskan. Luruskan. Lurus. 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 Tegak. Laporan saya terima. Laporan sore mulai. Laporan. Kenapa? Gerak. Gerak. Tegak, gerak. Dapat jumlah santri F1 kelas kami D, jumlah 7 siap lengkap. Apabila santri lewat kelas kami D, jumlah lengkap kelas 2 menggunakan catatan. Apa yang kelas kami D, 11 yang masuk kelas. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Baik, turunnya bacakan janji santri. Karyawan orang tua dan sama santri hadis dua atlet di nomor 1800 balik 5 baik sama orang pelajaran 11 6 kebaikan di antar santri pula surat Al-Imran ayat 3. Baik, masa 1 2 3. Tinggalkan bumi, tinggalkan habib, berjuang mencari sandi, di bawah bimbingan yang suci. Semangatlah, ayo semangat. Hamasa. Rintangan menghalangi, kami tetap teguh berdiri. Suka duka tetap dijalani, keringat air mata membasahi. Hamasa, 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 hamasa. Berjaga dalam suci, berjanji lagi-lagi, bulan cinta kita. Baik, semuanya siap. Berang. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad kepada para keluarganya, sahabatnya dan sampai kepada kita seluruh umat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, yang ingin disampaikan untuk sore hari ini yaitu berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab. Ya, kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak teragung. Ya, diutusnya Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Oke. Di Quran juga disebutkan ya, di Quran surah 61 surah apa? Ayat ke-6. Yang mana bunyinya? Khulqul. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Terus wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Baik. Ya, di situ ada Ahmad. Kenapa tidak Muhammad? Kenapa Ahmad? Karena kalau Muhammad saja itu Nabi Isa masuk kategori Muhammad.
Ya, jadi ceritanya, kisahnya itu ketika zaman Nabi Isa, ada pengikut Nabi Isa yang mengatakan, beranggapan bahwa Nabi Isa ini merupakan nabi terakhir. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ada kesamaan. Ya, ada kesamaan dalam kepribadiannya, yaitu punya sifat kasih. Makanya Yesus, Mesaya, terus apa lagi? Nabi Isa itu kan disebut dengan siapa? Yang punya kasih. Karena ada kesamaan, ada kisah. Ya, ketika Nabi Isa bersama pengikutnya ya sedang berjalan menuju suatu tempat, di jalan ada suatu bangkai binatang. Ya. Apa yang dikatakan oleh pengikutnya? Wahai Nabiullah, bau sekali bangkai itu, busuk sekali bangkai itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Wahai pengikutku, putih sekali giginya. Paham tidak? Paham tidak? Ya. Kemudian protes pengikutnya. Wahai Nabiullah, kenapa? Ya. Pada bangkai yang busuk itu engkau masih mengatakan giginya putih. Padahal bangkai ya. Kenapa demikian? Kata Nabi Isa, ya. Apa yang terbesit dalam hati manusia, itulah yang akan diucapkannya. Manusia berpikir busuk, maka busuk yang ada. Manusia berpikir putih, bening, itu yang ada, yang akan dikatakan. Oleh karena itu ada peribahasa. Ya. Ada peribahasa, teko ya akan mengalirkan air yang ada di dalamnya, betul nggak? Kalau teko itu diisi air putih, maka yang keluar apa? Putih. Kalau yang diisi air ya ke dalam teko itu teh, maka yang keluar apa? Teh. Gak mungkin misalkan tiba-tiba ngisi susu keluar teh, gak mungkin. Ya, paham? Itu saking luar biasanya, agungnya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Isa, ya nanti akan ada, ya akan aku kabarkan kan, wa mubasysyiran bi rasul. Ya, akan dikabarkan, ada kabar gembira akan kehadiran seorang nabi ya yang sifat terpujinya luar biasa. Hubungan kepribadiannya dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kalau sekedar satu itu disebut dengan Hamid. Kalau banyak Muhammad. Kalau lebih banyak lagi disebut dengan Ahmad. Ya, paham? Jadi saking luar biasanya pribadi Nabi Muhammad sehingga disebut dengan Ahmad. Ya bayangkan aja Nabi itu ya contoh kecil saking luar biasanya akhlak Nabi Muhammad itu kepada hewan pun kan beliau memuliakan. Kan ada hadis mengatakan, wahai orang yang beriman, ketika kalian akan menyembelih hewan kurban ya maka janganlah sakiti dia, tajamkan pisaunya, kan gitu ya, kan gitu, jangan sampai tumpul pisaunya. Kemudian kata Nabi, ketika mau disembelih ya jangan sampai diasah di depannya, kan nggak boleh adabnya ya. Dan ketika menyembelih jangan lagu-lagu, langsung langsung biar nggak sakit, biar sekalian sakitnya gitu, paham ya. Jangan sampai misalkan suatu ketika misalkan ya ngasah pisau di depan hewannya, hewan lihat nih pisau udah tajam. Beres. Nah, hati-hati 114 ya. Atau misalkan ada nggak? Oh. Misalkan ketika mau nyembelih, aku sembelihnya pelan-pelan, cukup ada nggak seperti itu? kuota. Nah, Kalau ada. yang Kalau gitu sakit aku potong, termasuk perang. coba aja di klip Perang. aja. Ya, perang itu kan kalau kita tahu kalau perang itu kan luar biasa. Ya, perang itu luar biasa kan, hebat, pertempuran yang luar biasa kan, pedang dengan pedang, panah dengan panah kan gitu. Ya, tapi saking mulianya Nabi, ada aturan-aturan perang. Ya, tidak boleh menusuk tanaman, tidak boleh berperang dengan wanita, dengan anak-anak, dengan orang yang lanjut usia, kan gitu. Ya, saking luar biasanya Nabi. Ya, padahal dalam perang itu kan nggak bisa ada toleransi, misalkan, hey, kamu saya tembak ya, izin nembak ya, dor. Sakit nggak? Kan nggak ada, langsung aja kan, dor kan gitu. Kalau perang, bener nggak ada kelembutan kalau perang tuh. Tapi aturan Nabi itu luar biasa.
tanaman gak boleh dirusak, wanita tidak boleh diperangi, anak-anak, orang tua yang sudah lanjut usia kan gak boleh. Itu kemuliaan Nabi. Nah, kita sebagai umat Nabi harus mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, ada uswah, ada iswah. Kalau uswah itu akhlak yang luar biasa, yang kita tahu ya. Kalau misalkan iswah itu dari